Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang matematika ekonomi. Yang ini untuk episode ketiganya. Kemarin di episode kedua kita telah membahas tentang deret hitung ya. Nah, sekarang kita bagaimana penerapan deret hitung ya, penerapan deret dalam ekonomi ya, penerapan deret dalam ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian deret dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana penerapan deret dalam ekonomi. Jadi ada 3 ya teman-teman penerapan deret dalam ekonomi. Pertama itu untuk model perkembangan usaha. Ya, ini untuk model perkembangan usaha, kemudian untuk model bunga majemuk ya. Kemudian selanjutnya itu model pertumbuhan penduduk. Nah, ini dari berapa langsung kita nanti berikan contoh soal supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami dan mengikuti materi kuliah ini. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah bahas sedikit ya, kita intermezzo sedikit di pertemuan episode kedua. Kemarin kita sudah bahas deret hitung, apa itu deret hitung, bagaimana mencarinya, bagaimana perhitungannya. Nah, ini bagaimana mencari suku ke N, UN, bagaimana mencari jumlah sampai suku ke N gitu ya, SN. Nah, di beberapa buku yang lain, referensi lain di sini biasa juga disebutnya SN, ya UN-nya suku ke N-nya bisa UN, bisa SN. Di sini SN itu bisa juga ditulis dengan JN, ya JN. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman ketemu referensi di sininya SN, Pak ini kan suku ke N kok SN penjumlah itu, Pak. Nah, ada 2 ya referensi, di sini juga bisa N, di sini juga bisa JN. Oke ya. Nah, ini gambaran kemarin rumus-rumusnya ya teman-teman sudah pahami di episode kedua. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung dan tidak tahu tentang apa rumusnya, teman-teman bisa lihat lagi di playlistnya di episode keduanya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke langsung aja materi untuk penerapan deret dalam ekonominya. Nah, yang pertama ya penerapan deret dalam ekonomi itu pertama model perkembangan usaha atau deret hitung ya. Nah, kemudian ada model bunga majemuk, deret ukur, yaitu deret ukur yang kemudian ada 3 itu model pertumbuhan penduduk, deret ukur juga. Nah, jadi apa maksudnya Pak? Ya, jadi perkembangan usaha itu pakai hitungannya pakai deret hitung, pakai deret ukur, dan ini deret ukur ya. Nah, langsung aja kita contoh pertama, model untuk model perkembangan usaha ya. Contohnya misal ya, perusahaan Bata Sumber Jaya menghasilkan 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya. Berarti 5.000 buah bata pada bulan pertama produksinya, berarti itu apa? Ya A ya, itu produksi yang A ya. Namanya A karena ini produksi pertamanya. Dengan penambahan tenaga kerja peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah bata setiap bulan. Berarti selisihnya penambahannya itu berarti B ya, A-nya 5.000, B-nya 500. Nah, jika perkembangan produksi diasumsikan konstan, perkembangan produksinya tetap, hitunglah berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6. Berarti ini suku ke-6 ya. Kemudian berapa jumlah akumulasi bata yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-6. Berarti ini jumlah keseluruhan sampai bulan ke-6. Oke ya. Langsung aja kita masuk. Nah, tadi ya diketahui A-nya itu 5.000 ya, produksi pertamanya, kemudian B-nya itu selisihnya itu 500. N-nya itu tadi yang 6 ya. Nah, kita lihat bagaimana produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6. Nah, ini produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6 adalah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, S6, nah tadi saya bilang ya ini referensinya beda. Ini sebenarnya ini juga bisa U6 ya. Ini rumusnya adalah A plus N kurang 1 dikali B ya. Nah, ini teman-teman 6 kurang 5, 1 ini 5 kali 5 itu 2.500 tambah 5.000 7.500, berarti S6-nya itu atau U6-nya itu ya, suku ke-6-nya itu ada 7.000, produksi yang dihasilkan pada bulan itu 7.500. Kemudian jumlah akumulasi produksi bata sampai dengan bulan ke-6, berarti ini S6 atau J6-nya ya. Rumusnya adalah N bagi 2 dalam kurung A ditambah produksi yang pada bulan ke-6 ya. Nah, kemudian sama dengan ini kan berapa hasilnya? 12.500 ini kali ini 6 bagi 2 3, jadi 12.500 kali 3 hasilnya 37.500. Jadi kalau teman-teman bingung, coba diorek-orek lah, cari ambil kertasnya, pulpennya, sekarang diorek-orek untuk hasil yang maksimal ya. Oke, sekarang untuk contoh kedua di model perkembangan usaha ya, model perkembangan usaha. Contoh yang keduanya misal ya,
pendapatan atau serba Ananda yang berasal dari penjualan barang pada tahun kelima sebesar 7.720 juta. Ya, ini besar, lumayan besar ya. Jadi ini adalah suku kelimanya ya, 727 juta. Kemudian dan pada tahun ke-7 adalah sebesar 980 juta nih teman-teman ya. Pada tahun ke-7 sebesar 980 juta. Nah, jika pendapatan berpola dari hitung, ya, jika pendapatan berpola dari hitung, hitunglah yang pertama adalah berapa penambahan pendapatan per tahunnya, kemudian berapa besar penerimaan pada tahun pertamanya, kemudian pada tahun keberapa tuh serba Ananda itu pendapatan sebesar 1,37 miliar ya. Ini suku kelimanya sekian, suku ketujuhnya sudah kita dapat sekian. Nah, jika kita hitung berapa penambahan pendapatan per tahun, yaitu berarti B-nya, dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama, berarti A-nya itu ya, A dan B-nya itu ya. Oke, baik. Nah, pada tahun keberapa? Tahun 2019 besar 1,37 miliar. Oke, kita cek ya. Nah, untuk tadi ya, tadi kan diketahui ada SU7, apa namanya, suku ke-7 sama suku ke-5 ya. Ini suku ke-7-nya, SN kan rumusnya adalah atau N ya, A plus N kurang 1 kali B ya. Nah, ini suku ke-7-nya adalah kan udah diketahui 980 ya tadi ya, yang ini 980 juta udah diketahui. Nah, ini di sini ada A plus 7 kurang 1 kali B-nya kan tak diketahui nih, 980. Ya, kita buat persamaan berarti ya. Ini berarti 7 kurang 1 sama 6, 6 kali B, 6B ya. A plus 6B sama dengan 180 ya. Oke. Nah, baik. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk di sini untuk S5-nya ya, untuk S5-nya 720 ya, 720. Nah, di sini A ya plus 5, ini kan 5 ya. 720 dari mana, Pak? Yang ini ya, dari 720 ya. Nah, ini 720 A plus 5 kurang 1 kali B ya, 4B 720. Jadi ada dua persamaan. Nah, kemudian teman-teman melakukan namanya eliminasi. Coba dieliminasi ya, ada persamaan pertama, persamaan kedua, kemudian dieliminasi kurang A kurang A, habis ini 6 kurang 4, 2B sama dengan 700. Ini 980 kurang 720, 200. B-nya berapa? 280 bagi 2, 130. Jadi sudah dapat nih. Nah, eliminasi dari dua persamaan tadi, yang ini sama yang ini, kemudian kita dapatlah B-nya. Bedanya. Jadi besarnya penambahan pendapatan per tahun yang mampu dihasilkan oleh serba Ananda sebesar 130 juta. Mencari A-nya gimana tadi? Cari A-nya yang B gampang ya. Tinggal masukin aja di salah satu persamaan ini tadi ya. Nah, salah satu persamaan ini tadi, masukin aja nilainya. Nah, misal kita pakai yang ini ya, A plus 4B sama 720 ya. A plus 4B sama 720, A-nya kan udah diketahui, A-nya kan tidak diketahui, tapi B-nya sudah diketahui, pindah ke sini ya. Nah, sini jadi kurang 4 kali 130 tadi ya. B-nya 130, maksudnya ini dalam jutaan ya. 4 kali 130, jadi A sama dengan 720 kurang 4 kali 130, sanksinya adalah 200 ya. Jadi besarnya pendapatan serba Ananda pada tahun pertamanya adalah sebesar 200 juta. Nah, itu diketahui ya teman-teman. Jadi A-nya diketahui, B-nya diketahui. Nah, sudah ya. Sekarang yang C ya. Nah, ini diketahui pertama pendapatan sebesar 1.370 juta. Pakai rumus saja, masukin A, SN, A plus N kurang 1 kali B ya, rumus direct ya. Nah, ini juga bisa disebutkan UN. Jadi mencari pada tahun keberapa nih atau N keberapa ya kan, nilainya udah diketahui tapi N nya belum diketahui, gampang ya. Masukin, ini A nya kan 200 sudah diketahui tadi, plus N kurang 1, B nya diketahui 130 ya. Jadi 1.370 sama dengan 200 ya, ini N dikali 130, 330 N, dan 1 kali 130 kurang 130 kali silang ya, N kali 130 N, min 1 kali 130 min 130 ya. Sekarang 200 kurang 130 berapa? 70, berarti 1.370 sama 70 plus 130 N. Nah, di sini gampangnya ya, di sini ya. Nah, ini tinggal kita kurangin ya. Ini pindah ke sini ya. 1.370 dikurang
ini pindah ke sini jadi negatif, kurang ya 70, berarti tinggal 1.300 ya. 1.300, kemudian ini tetap 130. Jadi N-nya adalah 1.300 dikurang ini 130 ya, terus 30 sama dengan 10. Jadi pendapatan 1,37 miliar tadi diperoleh Sarwananda pada tahun ke-10 itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, saya rasa bisa dipahami teman-teman. Kalau misalnya bingung atau masih sulit, teman-teman coba cari atau coret-coret, insya Allah bisa ya. Tadi ini mohon maaf, ini sebenarnya 1.300 sudah ya, ini masih ada 70-nya. Sebenarnya kalau udah dikurang ini berarti 1.300 ya. Nah, oke gitu ya. Oke, lanjut ke model bunga majemuk ya. Nah, model bunga majemuk ini merupakan deret ukur ya dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi ya. Yang model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang ditambah dengan prinsip penambahan bunga ya. Nah, bagi teman-teman yang dari ekonomi Islam, ya memang kita tidak ada namanya bunga ya, tapi bagi hasil ya. Tapi ini sebagai gambaran pengetahuan aja bagaimana cara bank atau lembaga keuangan itu menghitung dalam model bunga majemuknya, gitu ya. Nah, ada rumus tersendiri ya. Kalau misalnya dia pembayaran bunga per tahun itu Fn sama dengan P1 plus I pangkat N ya. Kalau bunganya berapa kali dalam setahun itu Fn sama dengan P 1 plus I bagi M kali N. Mannya ya, kalau misalnya periode yang misalnya ada triwulan, berarti kalau triwulan itu dalam setahun 4 kali ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya setahun 2 kali berarti 2 M-nya ya. Fn itu jumlah investasi yang akan datang, P itu jumlah investasi sekarang ya, I itu tingkat bunganya, N itu jumlah tahun, M itu berapa sih bayar bunga dalam setahunnya ya. Nah, contoh ya, satu ya, seorang nasabah bank yang uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun ya, dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Ya, seandainya berubah pembayaran bunga bukan tiap bulan dan tidak besar, berapa jumlah harus dikembalikan? Di jangka waktu 3 tahun kan dia pinjam uang 5 juta selama jangka waktu 3 tahun dengan bunga 2%. Ya, jadi ditanya berapa jumlah seluruh uang harus dikembalikan pada saat pelunasan gitu ya. Nah, kita lihat P-nya diketahui 100 ya. P-nya itu apa Pak? Apa P-nya? P-nya diketahui 100, N-nya 3 per tahun ya. Ya, kemudian I-nya itu berapa? Mohon maaf ya, ini bukan 100 ya P-nya ya. Salah ketik ya, 5 juta ya. 5 juta ya, N-nya jangka waktu 3 tahun, I-nya itu 2%, 0,02 ya pembayaran per tahun ya. Fn P sama plus 1 plus I pangkat N. P-nya tadi berapa? Mohon 5 juta ya. 1 plus I-nya berapa? 0,02 pangkat N-nya 3 ya. Kalau ini pangkatnya sekian, hasilnya jadi pembayaran sampai pembayaran di tahun ketiga sampai tahun ketiga adalah sebesar 5.306.040 ya. Langsung dipangkatkan aja kalau teman-teman ada kalkulator. Ya, misalnya aku punya kalkulator, teman-teman pangkatkan cukup sampai 2 angka di belakang koma aja cukup ya, misalnya ujian atau soal latihan ya, misalnya ada kalkulator. Oke, nah kalau misalnya pembayaran tiap semester gimana? Bayar pembayaran tiap semester kan berarti dia M-nya 2 ya, karena setahun itu 2 semester ya. Jadi rumusnya Fn sama dengan P plus 1 tambah I bagi M kali 2 ya. Nah, Fn-nya P-nya tetap sama 5 juta, kemudian 1 plus 0,02 bagi karena dia per semester berarti 2. Jadi 3 tadi jangka waktunya kali 2. Jadi ini dipangkatkan, tambahkan dapat sekian, ditambahkan lagi hasilnya sekian. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf ini bukan ya, ini ya gambarannya ya. Nah, ini gambarannya, ini sebenarnya bukan ditambah ya, teman-teman ya. Di sini ya. Oh ya, betul ditambah ya. Ada penambahannya. Coba kita lihat di sini. Oh iya, salah ya. Berarti bukan tambah, ini kali ya. Mohon maaf teman-teman, di sini ada kesalahan redaksi. Ini bukan ditambah tapi dikali ya, nggak ada tambahnya ya. Jadi 5 juta dikali 1,061 ini hasilnya sekian ya. Ini juga dikali ya, nggak ada tambah ya. Jadi ini nggak ada tambahnya, langsung dikali hasilnya sekian. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk model bunga majemuk, baik itu pembayaran per tahun maupun pembayaran misalnya semester, per bulan dan sebagainya. Itu teman-teman bisa misalnya kalau semester berarti 2 kali ya, 2 kali ya per tahunnya. Kalau misalnya triwulan berarti setiap 3 bulan, berarti dalam 1 tahun 12 bulan sekitar 4 kali ya, seperti itu ya.
Oke, nah untuk model bunga majemuk boleh dikasihkan kesimpulan ya dari hasil tadi, hasil pencarian tadi, berarti jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada bank setelah tahun ketiga dengan pembayaran per tahun adalah sebesar 300.000, dan jumlah uang yang harus dikembalikan oleh nasabah pada bank setelah tahun ketiga yaitu pembayaran per semester adalah 5.307.000. Ini per tahun ketiga, ini per semester ya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman semuanya. Oke, dan terakhir untuk model pertumbuhan penduduk ya. Nah, penerapan deret ini dari ukur yang paling konvensional ada pertumbuhan penduduk ya, atau pertumbuhan suatu populasi ya. Nah, kalau misal pertumbuhan penduduk itu ada teorinya Malthus ya, pendapat bahwa pertumbuhan penduduk dunia lebih mengarah pada model deret ukur ya, tergantung ya, deret ukur. Nah, rumusnya adalah jumlah penduduk pada tahun PT, ini PT, kemudian ada P1 jumlah penduduk pada tahun pertama, kemudian ER-nya T-1, R sama dengan 1 plus R ya. R itu dapat dari 1 plus R. 1 plus R itu apa? Kita lihat ya. Nah, langsung aja contohnya tingkat pertumbuhannya ya, R-nya tadi ya. Oke ya. Nah, ini model pertumbuhan penduduk ya teman-teman. Contoh soalnya, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Wow. Jika mulai tahun pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Oke. Nah, P pertamanya itu 1 juta, ya jumlah penduduknya itu kita kan pada tahun awal ya, pada perhitungan awal tahun perhitungan itu 99 1 juta, R-nya itu 4%, berarti 0,4, T-nya itu 91 sampai 2006 itu 16 tahun ya. Nah, maka pertumbuhan penduduk dari tahun 1991 sampai 2006 adalah PT P1R, T1, P1-nya 1 plus R, T-1, P1 1 juta, 1 plus R 0,4, 16 kan dikurang 1 juta kali 1,04, pangkat 15, ini pangkatkan dulu, hasilnya kalau dikalikan adalah sebesar 1.943 jiwa di tahun 2006. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman misalnya bingung ngalikannya, kali manual aja. Kalau misalnya ngambil manual kalkulator 1,04 kali 1,04, ambil 2 angka belakang koma, kali lagi 1,04, hasilnya adalah nanti baru dikali 1 juta. Nah, kalau misalnya bingung bisa pakai kalkulator ya untuk yang perhitungan ini. Nah, gitu ya, perhitungan pangkatnya. Tapi kalau misalnya ujian nggak boleh pakai kalkulator, tinggal teman-teman ngalikan manual saja ya. Yang ambil yang 2 angka di belakang koma. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 hingga 11 tahun kemudian ya, hingga 11 tahun kemudian, berarti 2006 kalau dihitung 11 tahun kemudian itu 11 ya berarti ya. Ya, P 2016 berarti kalau 2006 ke 11 tahun kanan berarti 2016 ya. Ya, P 2006 R T-1 benar-benar 1 plus R sama dari rumusnya. 2006 kan sudah diketahui 1.843 tambah 1 plus 0,025, tadi kan pertumbuhannya 0,25 ya, pertumbuhannya 2,5% ya. Nah, pertumbuhannya tadi 2,5%, 11 min 1 ya, ini dikalikan sama ya, jadi hasilnya P 2016 itu 2.305.759. Jadi jumlah penduduk tahun 2006-nya 1.400, kemudian jumlah penduduk tahun 2016-nya 2.300.000 orang. Jadi itu gambarannya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit tentang penerapan deret dalam ekonomi ya. Tadi ada model majemuk, model perkembangan usaha, ada model pertumbuhan penduduk. Jadi demikian rekan-rekan, kalau misalnya pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau langsung beri saya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon atas kekurangannya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wabarakatuh. See you.